Halo semuanya, kenalin aku Artika, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari tingkat mikroskopis hingga tingkat global. Setiap cabang biologi memiliki fokusnya sendiri. Di bawah mikroskop, kita dapat menjelajahi dunia mikroskopis, mempelajari sel-sel dan struktur kecil lainnya yang menjadi dasar kehidupan. Sementara itu, di alam kita mempelajari bagaimana organisme berinteraksi satu sama lain. Di sini juga terdapat model DNA, bahan genetik yang mengkode informasi untuk semua makhluk hidup. Mari kita bersama-sama memahami lebih lanjut mengenai ruang lingkup biologi. Yuk simak pembahasan berikut. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Sehingga biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan biologi di setiap tingkatnya. Yang pertama ada tingkat molekul. Pada tingkat molekul, masalah yang terjadi misalnya adanya kelainan dalam proses hemoglobin. Selanjutnya pada tingkat sel, terdapat permasalahan seperti terjadinya lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Pada tingkat jaringan, misalnya adanya penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras atau tulang menjadi lebih rapuh. Pada tingkat organ, misalnya kelainan organ mata, hemerolopi. Di tingkat sistem organ, permasalahan yang terjadi misalnya gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas bagi penderita asfiksia. Pada tingkat organisme, permasalahan biologi yang terjadi contohnya tubuh seseorang yang melemah karena tertular virus COVID. Selanjutnya pada tingkat populasi, permasalahan yang terjadi misalnya adanya penyebaran virus COVID dari satu orang ke orang lainnya. Dan pada tingkat komunitas, permasalahan yang terjadi misalnya dampak penangkapan pada burung secara liar terhadap kelestarian hidup lainnya dalam rantai makanan. Pada tingkat ekosistem terdapat permasalahan biologi, contohnya penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dapat mengancam habitat satwa liar. Selanjutnya pada tingkat bioma terdapat permasalahan biologi, misalnya dampak kebakaran yang terjadi di hutan hujan tropis. Dan yang terakhir pada tingkat biosfer, contoh dari permasalahan biologi yang terjadi adalah dampak dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Soal pertama, hingga kini penyakit AIDS belum ada obatnya. Penelitian dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui aktivitas virus HIV pada tingkat organisasi kehidupan, yaitu jawaban yang tepat adalah B, sel. Soal kedua, seseorang akan menjalani transplantasi hati. Hati dipelajari pada tingkat organisasi. Jawaban yang tepat adalah C, organ. Seperti yang kita ketahui bahwa biologi memiliki banyak sekali cabang-cabang ilmu. Yang pertama ada anatomi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup bagian dalam. Yang kedua ada botani yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Kemudian ada bakteriologi yang mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan bakteri. Kemudian ada ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat hidupnya. Ada embriologi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya ada entomologi yang mempelajari segala sesuatu tentang serangga.
Lalu ada fisiologi yang mempelajari fungsi alat tubuh makhluk hidup. Ada genetika yang mempelajari sifat menurun dan cara pewarisannya. Kemudian ada histologi yang mempelajari jaringan tubuh makhluk hidup. Lalu ada mikologi, segala sesuatu tentang kehidupan jamur. Kemudian ada mikrobiologi yang mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan jasad renik. Lalu ada morfologi, ilmu yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup bagian luar. Ada parasitologi yang mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan makhluk hidup parasit. Lalu ada patologi yang mempelajari gejala dan penyebab penyakit. Ada paleontologi yang mempelajari fosil dan penyebarannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada ilmu sitologi yang mempelajari struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Ada taksonomi yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Lalu ada virologi yang mempelajari tentang virus, zoologi yang mempelajari tentang kehidupan hewan, dan ada zoogeografi yang mempelajari penyebaran hewan di muka bumi. Selanjutnya kita memasuki contoh soal yang ketiga. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk luar makhluk hidup adalah, jawaban yang tepat adalah C, morfologi. Kemudian kita memasuki soal nomor 4. Ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi alat tubuh makhluk hidup adalah, jawaban yang tepat adalah D, fisiologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat biologi. Pada bidang kedokteran, dengan biologi, kita bisa mengetahui cara kerja tubuh kita, nutrisi seperti apa yang dibutuhkan untuk melancarkan kerjanya, dan jenis zat yang seperti apa yang harus dihindari. Sedangkan pada bidang pertanian, dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, maka petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Selanjutnya pada bidang peternakan, dengan menerapkan beberapa cabang biologi seperti zoologi, fisiologi, dan anatomi, maka peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik dan kawin silang. Kemudian yang terakhir pada bidang industri, dengan menerapkan zoologi dan bioteknologi, maka manusia dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan tubuh hewan dan tumbuhan sebagai sumber bahan baku industri. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang kelima. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat cabang ilmu biologi dalam bidang kedokteran adalah, jawaban yang tepat adalah C, teknik hibridisasi. Contoh soal berikutnya. Berikut manfaat biologi di bidang peternakan adalah, jawaban yang tepat adalah D. Terapi gen transgenik menghasilkan susu sapi lebih berkualitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Adapun beberapa langkah dari metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua adalah observasi, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat melakukan percobaan, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hubungan antara variabel-variabel penelitian yaitu, yang pertama variabel bebas, variabel yang sengaja diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Yang kedua variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Dan yang terakhir ada variabel kontrol, merupakan variabel yang dibuat konstan atau disamakan. Selanjutnya kita memasuki contoh soal yang ketujuh. Di sini kita diminta untuk mengurutkan tahap yang benar. Adapun urutan tahap yang benar adalah, jawaban yang tepat adalah D, 3, 1, 4, dan 2. Selanjutnya contoh soal yang ke-8. Variabel kontrol dari pernyataan semakin tinggi suhu perendaman biji, semakin cepat berkecambah biji melon adalah, jawaban yang tepat adalah A, jumlah biji melon. Kemudian kita akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium.
Yang pertama, gunakan jas lab. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman. Yang ketiga, perhatikan simbol keselamatan kerja. Dan yang terakhir, gunakan alat sesuai dengan prosedur. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai simbol-simbol zat berbahaya. Ada beberapa simbol yang harus kita pahami saat kita berada di dalam laboratorium. Yang pertama, terdapat simbol iritan, yang berarti bahan ini dapat menyebabkan iritasi dan gatal-gatal. Hindari kontak langsung dengan kulit apabila menemui bahan ini. Kemudian, terdapat simbol harmful. Bahan ini dapat merusak kesehatan tubuh bila kontak langsung dengan tubuh. Yang harus kita lakukan adalah jangan menelannya dan jangan menghirupnya dan hindari kontak langsung dengan kulit. Kemudian ada simbol toksik. Bahan ini bersifat racun dan dapat menyebabkan sakit serius. Kemudian ada bahan very toxic. Bahan ini sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kemudian ada simbol korosif. Bahan ini bersifat korosif yang artinya dapat merusak jaringan hidup dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda yang bersifat logam. Kemudian yang terakhir ada flammable. Bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen. Jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contoh dari bahan ini adalah minyak. Wah, gak kerasa kita udah berada di penghujung materi nih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal nomor 9. Yang merupakan kelengkapan kerja di laboratorium adalah jawaban yang benar adalah A, 1 dan 3, yaitu masker dan sarung tangan. Selanjutnya pada soal terakhir, simbol keselamatan kerja seperti gambar tersebut berarti jawaban yang tepat adalah A, mudah terbakar. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.